Kalau ini BM sampai tembus, pasti kita ribut di sini. Gue sangat berharap dari pelajar Setiabudi itu tidak ingin, ingat nih ya, tidak ingin ada lagi regenerasi kita yang mengikuti seniornya tentang tawuran. Jalan tuh ke Serpong ya pas kelas 1 gue pribadi acara 15 Maret. Janji sumpah berdarah itu dulu terkenalnya. 15 Maret. 15 Maret. Iya. Berangkat tuh nge-BM. Itu sampai di sono di Pamulang sampai disambut tuh sama anak 57. Terus dibawa jalan ke Serpong. Berarti Abang juga masih ya sama 57? Masih. Zaman Abang. Masih. Zaman gue tuh sama anak 57. Janjian itu kita di Kebon Nanas sama Bijer kan taunya. Tapi nggak sampai ribut karena BM-nya nggak searah, kita turun dari BM-an. Terus kita juga lumayan rame, masa mungkin warga risih di situ. Terus ada yang lapor kali ke polisi, kita lagi enak-enak nongkrong sambil nunggu BM-an. Ada berapa mobil itu? Mobil, motor juga sama itu ngegap kita polisi. Terus dibawa tuh kan ke kantornya, ke kantor Serpong. Kita ditahan itu selama 1 hari. Nggak dibebasin? Nggak dibebasin. Malam-malam kita nginep, subuhnya itu dijemput 2 bus sama guru. Kan murid kesayangan semua bang. Berarti di kantor polisi itu anak-anak sebut itu keluarnya dijemput oleh pihak sekolah. Sama Pak Kudus, terus Pak Kudus. Siapa lagi tuh, ingetnya Pak Kudus sih. Yang terima kasih dong buat guru-guru Thank you Setiabudi. Pak Kudus. Iya. Kalau nggak dijemput kita pulang mungkin BM-an lagi. Ya bentrok lagi. Iya bentrok lagi. Itu udah dijemput itu sama bus. Berarti dari Sebut rame banget itu. Gila. Pas 15 Maret itu. Berarti di situ sih pengalaman pertama masuk polisi. Pas pertama masuk ke sel. Iya, ke ruangan sel itu. Dikasih roti kering, nggak dikasih minum, suruh minum air kamar mandi itu, aduh parah sih. Dan terima kasih dong ke polisinya. Terima kasih banget tuh. Dikasih tempat. Iya. Dikasih tempat baik. Iya, buat nginap. Aduh gila. Kalau di hotelan kan kita bayar ya. Situ gratis. Kan gini bang ya. Terus udah lucu ini. 2 bis dari sekolah. Yang laporan itu ke sekolah dari pihak polisi. Telepon kepala sekolah, kebetulan dulu kepala sekolah siapa ya dulu? Pak Joko apa Pak siapa Joko, ya? Pas gua kelas 1 itu. Iya. Dijemput terus ke sekolah. Di situlah dibotak-botakin gitu gimana. Oh, jadi ini semua ya, jenderalnya dibotakin semua juga. Jadi tuyul semua. Itu pas kelas 1 sama anak 57. Itu kelas 1 ya, sama Sasmita. Sama Sasmita. Tapi sering main bareng sama Sasmita, Bang? Sering pas kelas 3 juga. Ke pantai gitu. Ke pantai? Oh, bosan gua mau kalau denger ke pantai, bosan sebut itu. Iya, benar. Iya, gembel soalnya. Gak pernah bawa duit. Nah, kita jangan cerita ke daerah kota mulu, Bang ya. Iya. Serius jujur. Abang ini selama di sebut ini ada sih kenangan yang terindah gitu. Kenangan. Jangan ceritanya bentrok mulu. Kenangan terindah sih disetrap sama guru atau gimana, bikin kesel sama guru gimana. Bukan. Sebenarnya saya jujur, saya bosan terus dia cerita bentrok ribut dulu ya. Kesan motivasi edukasinya di contohnya itu bukan yang bagus, Bang. Iya. Malah yang contoh yang mereka itu pengen lebih wah dari edukasi itu. Iya. Dulu sih paling kesan terindahnya ya lagi nongkrong sama anak-anak. Jadi kerasa banget gitu Bang, susah seneng bareng-bareng. Terus yang miskin dan kaya juga yang nggak kelihatan gitu, sama rata gitu. Kadang makan satu nasi
bungkus itu bisa sampai 5 orang. Oh, pelit berarti. Enggak pelit, maksudnya gimana ya? Ya emang diajarin gimana sih? Mungkin diajarin susah dulu gitu. Iya. Tahu, biar kuat mental terus gitu. Ya. Bang, jawab nih jujur ya. Namanya abang dulu sebagai pelajar, tanggung jawab belajar itu apa sih? Jaga nama sekolah itu. Iya. Tanggung jawab berat sih sebenarnya. Tanggung jawab abang sebagai pelajar itu, apakah abang pernah ngerjain PR, ngerjain tugas di gitu dalam sekolahan? Iya. Kan nggak mungkin senakal-nakalnya kita, nggak mungkin kita melupakan PR iya, gitu, iya, Bang. bener. Tapi PR dulu hampir pernah nggak ada sih, Bang. Iya. Paling praktek. Oh, praktek. Praktek itu ngerjain benda kerja, bikin palu gitu, bikin apa. Kalau PR pelajaran yang lain kayaknya nggak ada sih. Karena ini apa, bolos terus kayaknya. Gila. Sekolahnya ini. di kantin mulu. Iya, bagus itu kantin. Kita langsung ke jerumus ke tekniknya aja nih, Bang. Iya. Teknik abang di STM kolekan itu seperti apa? Kolekan. Iya. Ya. Gak mungkin lah yang namanya STM belum pernah kolekan, gitu kan? Nah, kita langsung ke tekniknya aja, Bang. Ini kan masa lalu, Bang. Iya. Barangkali dicontoh gitu. Pas kelas 1 emang sering tuh disuruh ngolekan, dipatok kayak gitu kan. Satu hari harus dapat 50.000 gitu. Ngeri juga ya? Iya, pas kelas 1, pas kelas 2 itu hampir nggak pernah. Kelas 2 nyuruh mulu sama kelas 1. Gantian gitu. Gantian. Terus kelas 3 nggak pernah sama sekali tuh pas kelas 3. Jadi nyuruh mulu sama kelas 1 gitu. Sama nyuruhnya. Kayak misalkan ada si Idoy ya namanya. Iya. Adik kelas itu dulu. Doi. Dari TikTok bukan? Iya, dari TikTok. Doi kolekin buat nongkrong. Satu hari harus dapat 50.000 gitu. Gimana caranya kan dulu. Karena gue juga pas kelas 1 digituin Doi gitu. Mikir keras tuh nyari uang kemana nih gitu. Ya paling gitu ngolekan. Gampang sih dulu, ngolekan itu di setiap budi emang pada ngerti. Udah pasti buat nongkrong anak-anak basis itu. Kolektifan udah gak aneh juga kan. Menurut Bang Cimot nih ya, menurut Bang Cimot apa asiknya, itu apa asiknya sih jadi anak basis, Bang? Asiknya ya mungkin gue nggak pernah ya kayak yang tadi gue sebutin, nggak pernah gimana ya, kalau mungkin gue dulu nggak ngebasis ya mungkin nggak pernah gue sekuat ini ngadepin kenyataan hidup gitu. Jadi emang banyak pelajarannya Bang jadi anak basis itu. Dari kita tidur di pinggir jalan, dari kita makan satu bungkus nasi berlima, satu batang rokok berenam, bertiga gitu kan. Jadi kerasa lah gitu susah senangnya gitu. Soalnya gini Bang ya, anak basis kan kadang dipandang sebelah mata ya oleh orang-orang rajin. Abang gimana tuh pandangan Abang kalau dipandang seperti itu? Ya, anak basis. Pandangan sebelah mata sih udah jelas ya, karena emang cercorannya anak basis itu kayak oh dia mah sekolahnya tawuran mulu, nongkrong mulu, apa mulu gitu. Ya mungkin nggak bakal rame juga kalau ada acara di sekolah. Contoh misalnya ada acara reuni nih, ya reuni nggak akan rame sama anak apa sih, reuni nggak akan rame kalau nggak ada anak basis itu, kalau nggak ada anak nakal itu gitu. Ya mungkin karena punya ide di luar, berkarya. Iya, berkarya gitu. Keren nih ya, Bang Cimot emang keren ini. Serem lagi. Sebenarnya saya takut ke podcast Bang Cimot ini. Nah, buat Bang Cimot nih ya, pernah nggak sih Bang Cimot tumbangin rival? Tumbangin rival pernah dulu. Dari rival mana tuh Bang? Tetangga sih. Tetangga. Tapi ada nih dulu pas nggak sampai ditumbangin sih. Kan itu acara kelas 3. Gua sama temen tuh kelas 2. Kita mau jalan ke pantai itu di Kadupaten rame, ada TNI sama anak sekolah itu. Kalau ini BM sampai tembus, pasti kita ribut di sini. Pasti pada ditangkapin sama TNI. Gimana nih? Kan gua dulu kelas 2 nanya ke kelas 3. Udah putar balik lagi aja.
padahal gue udah BR tuh setas. Iya. Gue doang tuh yang BR setas lah, banyak BR di gue itu karena gue pakai motor kan. Dia udah puter balik tuh ke Mandala, jadi nongkrongnya di Mandala. Terus gue penasaran kan, Iya. Jib, ada tuh si Ajib namanya, partner lah, bisa dibilang partner ribut gue dulu si Ajib, si Badru itu. Iya. Gue kalau udah ada mereka udah yakin gitu, Udah percaya diri lah udah gitu percaya gitu. Karena gimana ya, dulu mikirnya mending 1, 2, 3 tapi yang bisa dipercaya gitu, daripada rame kita nggak tahu kalau kita kena dia bakal bantuin enggak gitu kan. Ribut tuh berdua dulu sama si Ajib di Paneglang, yang jokinya kelas 1 itu si Hamja. Jokian katanya, kata si Ajib. Gue yang ribut sama si Cimot dulu. Gimana dibilang gokil sih gokil, karena gue iseng-iseng itu kan di tongkrongannya rame itu udah emang mau nyambut kita, terus kita cuman berdua doang, udah nekat itu. Tapi udah bilang juga ke kelas 3 silahkan katanya, tapi risikonya terima sendiri. Ya udah siap katanya Ajib, kata gue kan dulu. Ribut dulu pakai si Ajib 2 juga sama. Terus gue pakai handset itu ngedengerin musik apa tuh, John Cena kalau nggak salah. Dangdut bang. John Cena, aduh. Terus ribut tuh di situ. Dia ada yang lempar dari atas, terus ada yang ngetosin kita juga pakai BR, rame pokoknya itu. Hitung-hitungan itu, Jib, kalau lu mundur, lu balik lagi jadi kelas 1, nanti gua tatar lagi. Lu juga ya Mot, katanya. Iya siap itu. Gila lu Mot. Iya. Pokoknya jangan ada yang mundur deh, jangan malu-maluin gitu. Kelas 2 itu harus gimana ya? Strong gitu ya. Bukan harus strong, harus mandiri gitu. Kita tunjukin kemandirian kita. Kita tanpa kelas 3 itu bisa gitu. Nggak harus bergantungan ke abang kelas gitu. Iya. Terus udah di situ tuh ribut, dia jebol, terus kita naik motor. Itu TNI di situ anehnya ngeliatin aja. Ya mungkin karena seru kali nonton penerus iya, gitu. Karena gue cuman berdua itu bang. Kalau mungkin rame dia pasti nangkepin kita lah. Rame udah di situ cabut itu pulang sih. Itu pokoknya kejadian yang gimana ya, disebut gokil gitu. Karena cuman berdua itu modal nekat doang di Paneglang itu. Nah bang Cimot kan julukannya jenderal ya. Tapi Bang Cimot pernah kali dibawa ke ruangan BP? Pernah. Gara-gara apa tuh bang? Sering, pokoknya semua murid itu pada sombong bang. Sombongnya? Ya karena cuman gua doang yang sering ke ruangan BP. Oh ya paham gila. Iya. Pada nggak mau ke ruangan BP, pada sombong itu. Iya, berarti Bang Cimot itu sama guru tuh dekat ya? Deket itu sama ruang BP-nya, kebetulan wali kelas sih. Oh. Wali kelas Pak Dharma itu sehat terus pokoknya buat Pak Dharma. Iya. Gua the best banget itu. Gua dulu pernah sampai mau dikeluarin dari sekolah itu. Kalau nggak ada Bang Cimot nggak ada jenderalnya lagi ya? Iya. Dulu kasus apa itu? Kasus gua bawa BR kan pas praktek. Iya. Bawa CR ketahuan tuh sama Pak Dadi. Terus diantar ke kepala sekolah. Iya. Terus dipinta itu, pokoknya 2019 itu yang pernah ngasih CR nih sama kepala sekolah ya mungkin cuma gua doang itu bang. Ke kepala sekolah. Jadi buat kenang-kenangan ya? Iya, nih Pak, tanya udah ambil aja. Udah itu dibahas, terus mau dikeluarin kan, minta dikeluarin tuh gua dari pihak sekolah. Cuman yang mempertahanin gua sampai gua lulus itu ya wali kelas gua itu Pak Dharma itu. Ya. Karena dia dari 2017 dari gua kelas 1, kelas 2, kelas 3 bener-bener dididik gitu. Pak Dharma ya. Pak Dharma. Kemarin alhamdulillah ketemu sih pas vaksin di sekolah. Dia sampai nangis, sampai keluar air mata. Alhamdulillah gitu, masih ingat sama merinding Bapak. Gua serius ya. Kalau dengar guru setiap gua merinding. Bang. Alhamdulillah gitu. Masih ingat sama Bapak gitu. Salamin ke Mama, katanya kan emang kenal juga ya. Deket. Salamin, maaf kalau ada salah. Ya Pak, kata gua itu. Sampai nangis gua juga di situ. Bang Cimot kan dekat banget nih awal kelas nih. Kalau Bang Cimot dan teman-teman Bang Cimot mau enggak ngadain acara bareng? Rencana sih. Iya, direncanakan. Rencana. Iya. Bukber, kita setiap bukber ke rumahnya. Iya, bagus. Setiap bukber. Kita tuh jadi ngasih rezeki lah gitu istilahnya. Setiap bukber.
Pokoknya kita itu jangan putus silaturahmi ya buat guru kita ya. Cuma itu ya, jangan sampai putus silaturahmi. Walaupun guru galak sama kita, kasar sama kita, yang namanya guru tetap guru. Iya, ya kalau kitanya kena hukuman, kita harus sadar diri. Iya. Jadi anak STM lu jangan cengeng. Iya benar. Iya gitu. Buat Bang Cimot, ada edukasi buat adik-adik kita. Gua jujur pribadi, gua sangat berharap dari pelajar Setiabudi itu tidak ingin, ingat nih ya, tidak ingin ada lagi regenerasi kita yang mengikuti seniornya tentang tawuran. Suatu saat kita kita collab semua angkatan, kita bikin stop tawuran buat anak Rangkas Bitung. Ya, itu aja. Kalau dari Bang Cimot, edukasinya apa Bang? Ya lebih ke fokus belajar aja sih. Yang paling penting itu jangan jauhi, sebisa mungkin lah jauhi yang namanya alkohol atau narkoboy, karena pemicu dalam keributan itu ya itu efek alkohol lah, iya narkoboy lah. Jadi dia jadi dengan PD-nya gitu kan, ribut gitu apa. Dengan halusinasi gilanya, dia berani tanpa menghiraukan keadaan tubuhnya Bang. Iya. Oke Bang. Sebisa mungkin lah jauhin. Sudah jauhin, deketin lagi. Oke, saya sangat berterima kasih nih Bang, Abang sudah berani bercerita, sudah mampir dan bersilaturahmi gitu Bang ya. Cerita Abang ini menarik lah buat saya. Saya atur nuhun, saya tutup channel ini Bang ya, tidak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.